Lakukanlah apa yang Engkau mau di tempat ini. Kami sudah sepakat ya Tuhan, hanya kehendak-Mu. Kami sudah sepakat ya Tuhan, tidak ada liturgi. Kami sudah sepakat Tuhan, apa saja yang Kau mau Tuhan, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Buat kami mengerti apa yang Kau mau, supaya kami bisa lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, malam hari ini saya tidak disuruh Tuhan berkhotbah. Ya. Bukan saya kurang persiapan. Tadi balik di hotel sore saya sudah berdoa. Saya mau mencoba istirahat. Sebelah kamar saya bawa anaknya, ya, jadi ribut sekali. Saya bilang daripada saya nggak bisa tidur, saya berdoa. Ya. Kemudian selesai. Sampai 5:30 saya mandi, kita berangkat jam 6. Dari tadi saya menyembah, tidak ada satupun ayat atau dorongan untuk menyampaikan ayat firman Tuhan. Ya. Jadi, ada resikonya ketika seseorang berjalan menurut kehendak Tuhan. Ya, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini pada malam hari ini. Ya, ini bukanlah improvisasi, ini bukanlah hasil dibuat jadi kreatif, dirubah-rubah supaya jadi menarik atau apa, tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi dari tadi saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan, tidak ada satu kata saya diberikan, sehingga ya sudah. Saudara. Terus mau apa sekarang malam ini? Apa kita tutup saja, kita makan snack di depan dan pulang? Seperti itu? Ya. Saudara, pernah berkali-kali Tuhan membawa saya dalam situasi seperti ini. Beberapa tahun lalu, ketika Lipo Group masih punya Lipo Telkom, saya diundang menjadi pembicara. Waktu itu ada acara gabungan antara beberapa anak perusahaan Lipo, ya, dari Lipo Financial Department, Lipo Telkom dan lain-lain. Saya sudah berdoa di rumah, saudara. Di jalan pun saya berdoa, sampai di tempat ibadah. Sampai selesai pujian pun saya tidak membuka mata. Sampai worship leadernya katakan, mimbar saya serahkan. Nah, baru saya buka mata. Ya, saya tidak dapat apapun. Kemudian saya katakan, saudara-saudara, pasti saudara berharap begitu saya naik mimbar, saya berkhotbah. Tuhan tidak menyuruh saya berkhotbah pada hari ini, saya katakan. Mereka pada lihat kiri kanan, ada apa ini? Ya, saya katakan, mari kita berdoa. Karena saya tidak tahu sama sekali Tuhan mau suruh saya buat apa. Saudara, kemudian kita berdoa lagi. Nah, pada saat berdoa, Tuhan kasih saya penglihatan demi penglihatan. Penglihatan yang saya tidak bisa lupa, walaupun itu sudah belasan tahun yang lalu. Yang pertama adalah, saya melihat seorang laki-laki yang selalu menyuntik dirinya. Setiap pagi dia harus menyuntik dirinya. Terus saya katakan, di sini siapa anak Tuhan yang setiap pagi engkau suntik dirimu sendiri dengan insulin? Ya, seorang pemimpinnya, angkat tangan. Saya, Pak. Saya diabetes sangat parah. Setiap pagi saya harus suntik diri saya sendiri. Baik, saya katakan kita akan berdoa. Kemudian Tuhan kasih saya penglihatan lagi. Ada wanita yang mengandung. Ketika dia mengandung, tiba-tiba hilang kandungannya. Tuhan katakan, bayinya mati. Saya tanya, di sini siapa anak Tuhan berkali-kali engkau mengandung dan berkali-kali bayinya di dalam mati sehingga harus dikiret? Ada satu orang ibu, saya, Pak. 3 kali saya mengandung, 3 kali bayinya keracunan dan mati dalam kandungan. Kita berdoa, ya. Selama 1,5 jam tidak ada khotbah. 1,5 jam itu, saudara, satu demi satu penyakit Tuhan jamah, sehingga besoknya jam 10 pagi, ya, yang pertama menelpon saya adalah yang setiap pagi suntik dirinya. Dia dikatakan, Pak Sen, saya jam 10 ini sudah makan 3 piring. Kan katanya didoakan, katanya sembuh. Saya coba, sembuh nggak saya? Jam 10 pagi saya sudah makan 3 piring, normal-normal saja. Dan dia sembuh total. Saudara. Jadi saya nggak tahu, saudara, Tuhan mau apa pada malam ini. Memang resiko, saudara, ya. Ibadahnya jadi aneh, ya. Terus apa lagi? Resiko untuk saya. Kenapa? Mempertaruhkan reputasi saya di depan orang banyak. Amannya khotbah aja. Amin. Buka ayat lah. Saya sudah biasa khotbah ribuan kali kok.
Apa susahnya cari ayat terus saya khotbah? Saudara pasti dapat berkat dari khotbah itu, betul? Tetapi saya sudah menahan Tuhan untuk melakukan sesuatu karena saya melakukan hal yang berbeda dari yang Tuhan mau. Nah, baru kita berdoa kan? Saya ajak saudara nyembah sebentar lagi, sambung. Kemudian saya tiba-tiba Tuhan bilang begini. Di sini ada yang datang hadir dengan penyakit pada lutut. Saya harus berdiri di atas supaya saudara bisa lihat. Ya, ada 2 tempat orang itu punya sakit. Satu di bagian lutut, satu agak ke bawah. Sekitar sini dan sekitar sini. Mana orangnya? Tolong berdiri sekarang. Saya tidak tunggu lama. Mana orang yang punya keluhan di bagian yang tadi saya tunjukkan? Saya tidak ulang-ulang, saudara. Jadi mohon kerjasama saudara supaya kita hemat waktu. Mana orangnya? Tolong sekarang berdiri. Tidak usah maju. Tidak usah lihat kiri kanan. Ya, hari ini saudara akan buktikan itu Tuhan jamah enggak. Saudara pulang itu penyakit hilang tidak? Ya, loh Pak kok berani ngomong gitu? Karena Tuhan suruh. Tuhan bilang kamu nggak usah khotbah. Ngeri juga saudara, kenapa? Walaupun berkali-kali Tuhan buat seperti itu, tapi ada ngerinya juga. Kenapa? Tuhan belum tentu mereka bisa terima, karena biasanya selesai pujian khotbah, selesai khotbah pulanglah, terimalah berkat. Itu sudah umum sekali saudara. Ya, sekarang pegang bagian yang sakit sekarang. Kita akan berdoa. Malam ini dia tidak mau mengajar umatnya, tetapi dia hanya mau menjamah umatnya. Maka terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah mungkin berkali-kali didoakan, apa yang sudah berkali-kali ditumpangi tangan tidak pernah sembuh, hari ini juga total penyakit itu hilang daripadamu dan tidak pernah kumat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, besok dibuktikan. Yang kedua, ya. Tadi ketika saya berdoa di kamar, saudara, ketika saya mau amin, karena saya janji sama Edi dan Yeremia untuk pergi makan jam 6 supaya tidak tepat waktu kita tiba di sini jam 7. Begitu saya mau amin, Tuhan bilang mata, mata. 2 kali. Mata, mata. Tuhan tidak bilang itu mata apa namanya? Ada gangguan apa tidak jelas, karena saya terburu-buru, karena saya harus mandi, karena supaya nggak terlambat, ya. Tapi hari ini saya mau berdoa khusus buat orang yang memang punya keluhan di matanya. Orangnya tolong segera berdiri. Taruh tangan di mata yang sering kali bermasalah itu. Sekarang. Taruh tangan di mata yang sering bermasalah itu. Sekarang. Ketika Tuhan melawat umatnya, maka umatnya mengalami segala kebaikannya. Umatnya membuktikan bahwa dia memang berkuasa. Bukan hanya di dalam cerita Alkitab, bukan hanya cerita masa lalu, tetapi bukti masa kini dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini segala penyakit dan keluhan di matamu itu pergi meninggalkan engkau. Dan kesembuhan sekarang terjadi. Sekarang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan melihat buktinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan merasakan perubahannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, yang ketiga, saya mendengar kata darah, darah, darah. Kalau orang berdarah ada kemungkinan yang pertama, ya, itu mimisan. Itu yang pertama kan, keluar darah. Yang kedua, gusinya selalu bermasalah berdarah. Betul? Yang ketiga, penyakit wanita, pendarahan. Mana orang yang mohon segera berdiri? Segera berdiri. Saya tidak jamah. Ya, karena kenapa orang senang kalau jamah terus jatuh senang, saudara. Ya, saya nggak senang. Kenapa? Itu buang-buang waktu kalau dia jatuh ditungguin terus didoa lagi lama-lama, buang-buang waktu, saudara. Ya, seringkali Tuhan bekerja nggak pakai tanda fisik. Dia jatuh nggak jatuh bukan masalah, yang penting dia sembuh habis itu. Ya, kita mau berdoa. Taruh tangan di dada. Hanya ada 2 orang. Hanya ada 2 orang. Tolong saudara, saya tidak akan mendoakan orang yang sama dengan penyakit yang orang yang punya penyakit yang sama sesudah ini.
Jadi jangan nanti, saya juga tadi Pak, tapi saya malu berdiri. Saya nggak akan doakan, tolong ya. Don't waste my time, tolong perhatikan. Ya, karena Tuhan sedang mau bekerja menjamah saudara, tolong ini momennya dimanfaatkan. Bapak yang di sana saya mau tanya, apa yang sering pendarahan? Ya? Sampai hari ini masih keluar darah terus. Baik. Bapak berdarah juga? Berdarah juga tapi? Baik. Ibu? Berdarah juga? Saudara, kita mau buktikan. Habis ini mereka boleh periksa sembuh tidak? Mungkin saudara bilang, loh kok Asan berani sekali? Saya tadi ngeri terus terang, saya bilang, Tuhan saya mau khotbah. Saya minta ayat, nggak dapat. Tuhan ini sudah pujian sudah sekian lama, saya harus naik mimbar. Tuhan diam, tidak kasih apapun. Sampai saya bilang gini sama Tuhan, baik. Engkau mau saya nekat, saya katakan. Ya, ini nekat-nekatan, betul? Iya dah. Tapi saudara, Tuhan Yesus tuh menghargakan orang nekat, betul? Ketika Petrus nekat, dia bilang, Petrus bilang apa? Kalau engkau Tuhan suruh aku jalan. Betul? Itu perahu di tengah-tengah badai, saudara. Kalau saudara pernah pergi Israel waktu sedang badai, 1 meter saudara nggak bisa lihat apa-apa. Tahun 2006 waktu kami ke sana, ya, yang di tahun 2006 karena saya 6 kali bolak-balik ke sana. Pagi-pagi badai. Jarak 1 meter kita nggak lihat apa-apa. Ya, dan yang luar biasa saudara, ya ranting-ranting dari bawah itu, dari tebing, selesai badai semua ada di atas tebing. Selesai badai saya lihat, baru saya mengerti betapa dahsyatnya badai. Tapi yang ajaib saudara, ya, Petrus dibilang apa? Kalau engkau memang Tuhan, suruh aku jalan, betul? Itu orang gila apa orang stres saudara? Di tengah-tengah badai. Betul? Terus Tuhan bilang, datanglah. Jalan dia kan? Betul, di tengah badai kan? Tuhan suka sama orang nekat saudara. Karena orang nekat itu tidak punya gengsi, orang nekat itu tidak punya harga diri yang perlu dipertahankan. Kalau kita gengsi, Tuhan nggak bisa pakai kita. Ya, ibu yang di sana, kenapa berdarah? Tambahin juga. Baik, kita mau berdoa sekarang. Ya. Mulai hari ini Tuhan memberhentikan pendarahan itu. Mulai hari ini dengan caranya yang ajaib, baik itu kanker serviks. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau datang bukan mencari hamba Tuhan. Engkau datang bukan mengikuti liturgi. Tapi engkau datang mencari Dia yang hadir memperhatikan umatnya. Terima lawatan itu sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima lawatan itu sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulang bawa bukti Tuhan melawat engkau. Pulang alami Tuhan melawat engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Terus sekarang mau apa? Betul? Mau pulang? Saudara, saya nggak tahu. Ya, yang jelas telinga roh saya sedang dipasang terus ke surga. Tuhan mau ngomong apa? Saya lagi nunggu. Ya. Di sini ada orang yang pernah jatuh dan sampai hari ini punggungnya terus-terusan tidak pernah hilang sakitnya dari sejak jatuh itu. Berdiri di tempat. Mungkin saudara bilang, Bapak sedang terka. Tidak. Ketika kita punya telinga rohani dipasang ke surga, Tuhan bilang, ada anak-anakku yang pernah jatuh. Kemudian bekas jatuhnya itu masih terus terasa sampai hari ini. Ya, kita mau berdoa. Pegang bagian yang sakit itu sekarang. Tuhan tidak hanya bisa mengajar umatnya. Tuhan tidak hanya menghendaki mereka hidup kudus. Tetapi Dia juga menghendaki mereka hidup sehat. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa lama pun, berapa berat pun itu, Tuhan sanggup pulihkan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulang, dan penyakit ini tidak akan pernah kau rasakan lagi ada di dalam tubuhmu. Dia sanggup lakukan apa yang Dia mau buat umatnya. Dia bisa lakukan apa yang Dia mau kepada umatnya. Terima kesembuhan itu yang sempurna. Dan kau akan lihat buktinya.
Tidak ada rasa sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa orang yang datang malam hari ini dengan masih menyimpan kekecewaan demi kekecewaan di dalam hatinya yang tidak pernah bisa hilang. Engkau beribadah kepada Tuhan tapi hatimu tetap menyimpan kecewa. Ada satu yang parah. Engkau selalu mengatakan di dalam hatimu, nasib. Terus-terusan engkau di dalam batinmu engkau berkata, nasib. Saya minta orang itu berdiri sekarang. Orang yang sangat sering membatin, sangat sering mengeluh tentang nasibnya. Tolong berdiri. Kita mau berdoa buat engkau. Terserah. Saudara mau jujur, berdiri. Saudara mau malu, bawa pulang masalahmu. Ya, engkau yang terus mengeluh di dalam rohmu selalu bilang, nasib Tuhan. Kok nasib seperti ini? Nasib. Alkitab katakan saudara, di dalam Tuhan itu, seberapapun buruk nasib itu bisa dirubah. Betul? Saudara, sekarang taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Yang sering sekali mengeluhkan nasibnya. Ya. Istilahnya kalau bahasa Jawa mungkin merasa lah cek soro nih hidup iki. Ya, taruh tangan di dada sekarang, ikuti doa saya. Mulai hari ini, kekecewaan akan nasib buruk dalam nama Tuhan Yesus keluar dari hatiku, keluar dari rohku. Aku dilepaskan dari keluhan, dari gerutu tentang nasib. Karena aku percaya ada masa depan buat anak-anak Tuhan. Aku percaya Dia merancang masa depan yang indah. Segala keluhan, kepahitan, penderitaan, nasib buruk, kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Rubahlah Tuhan, bertindaklah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku akan melihat masa depan yang cerah. Aku akan melihat masa depan yang penuh pengharapan. Tahun-tahun yang hilang, dimelakan belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, diganti oleh Tuhan dengan tahun-tahun yang penuh dengan sukacita, tahun-tahun yang penuh dengan kelimpahan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ada keluarga yang datang ke tempat ini dengan berkata begini di dalam hatinya. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun keadaan seperti begini. Sudah 3 tahun aku mengalami hal yang buruk seperti ini. Sudah 3 tahun. Mulai tahun 2011. Mana orangnya? Tolong ingat-ingat, sudah 3 tahun ini engkau mengalami pergumulan yang tidak pernah selesai. Saya beri waktu untuk mengingatnya. Kalau sudah ingat, tolong berdiri di tempat. Kalau sudah ingat 3 tahun ini, ya, berdiri di tempat. Belum ada? Apa yang terjadi 3 tahun lalu, Pak? Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tolong Bapak maju ke sini. Saya mau tanya sedikit. Ya. Karena banyak orang yang skeptis, saudara, mengatakan, "Wah, masa seperti itu? Bagaimana bisa tahu?" Ya. Kalau kamu nggak bisa main bulu tangkis, jangan anggap semua orang nggak bisa main bulu tangkis. Saya katakan sama dia begitu. Ya, kalau kemudian sekarang akhirnya dia ikut stylenya. Dikit-dikit dia bilang ibadah pengurapan. Dulu kata anti sekali. Saya sampai heran, saudara. Ya, bukan sarjana teologi S1, S2, dia lebih daripada doktor teologi gelarnya.
Ya. Kenapa? Tuhan bisa diajak bercakap-cakap, saudara. Tuhan bisa diajak ngobrol, saudara bisa dengar dia dengan sangat jelas, clear and accurate, dengan sangat jelas dan akurat. Ya, saya mau tanya Bapak dulu. Bapak pernah cerita 3 tahun lalu peristiwa itu ke saya? Tidak pernah. Yakin? Yakin. Ingat betul? Ingat betul. Supaya saudara dengar. Kenapa banyak orang skeptis bahwa Tuhan itu hadir di dalam ibadah? Banyak orang masa bisa? Kenapa? Saudara, ya, di dalam salah satu khotbahnya Derek Prince, almarhum Derek Prince mengatakan begini. Ketika Yesus sebelum dia naik kembali ke surga, dia katakan, "Aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu." Berarti apa? Kerjaanku sudah selesai, sekarang semua pekerjaan dilanjutkan Roh Kudus. Berarti apa, saudara? Dengan jelas Derek Prince mengatakan begini. Gereja didirikan karena pekerjaan Roh Kudus. Berarti, kalau gereja tidak berhubungan dengan Roh Kudus, gereja tidak punya hak untuk eksis di muka bumi. Karena akan terjadi kalau secara militer namanya insubordinasi. Menjadi liar, nggak bisa diatur. Menjadi liar, tidak ada komandonya. Semua bergerak maunya sendiri. Dan ketika saya dengar khotbah itu, saya katakan amin. Kenapa? Kita begitu kuat memegang aturan ibadah. Kita begitu kuat terpaku kepada liturgi yang kita pegang. Sehingga Tuhan mau apa, kita halangi. Nggak bisa Tuhan, ini jamnya khotbah. Tidak bisa Tuhan, habis nyanyi mesti ada khotbah. Nggak bisa Tuhan, jangan obrak-abrik ibadah kami. Saudara, selama 24 tahun saya dipanggil Tuhan. Saya cuma 1 kali ketemu seorang gembala yang peka. Ketika saya diundang khotbah di gerejanya, baru 2 ragu naik. Baru 2 pujian. Dia langsung naik ke mimbar, dia ambil mic dari pemimpin pujian WL-nya. Dia katakan berhenti. Terus dia katakan, Pak Hasan silakan naik. Saya bingung, saudara, kenapa? Biasanya kan 45 menit kita nyanyi-nyanyi teriak-teriak. Aturannya begitu di gereja-gereja. Dia tidak. Silakan naik, dia katakan. Kenapa? Karena Tuhan mau bekerja, dia katakan. Sudah cukup 2 lagu. Ya sudah, karena dia gembala, saya tenang aja. Oke, saya naik, saudara. Dan benar, Tuhan jamah orang-orang. Kadang-kadang, saudara, banyak orang merasa sesudah punya Alkitab, tidak perlu lagi bergaul dengan Tuhan. Sesudah punya Alkitab, tidak perlu lagi tanya Tuhan isi hatinya. Betul? Kalau saudara yang sudah menikah, ketika saudara sudah menikah, sebagai suami saudara sudah cukupkan kebutuhan istri saudara, kebutuhan anak saudara. Saudara nggak perlu lagi ngobrol sama dia? Nggak perlu lagi? Masih perlu kan? Masih perlu dengarkan curahan hatinya kan? Betul. Saudara sebagai istri, saudara ngurus anak dengan baik, saudara ngurus rumah tangga dengan begitu baiknya. Tidak perlu lagi waktu untuk mendengarkan suami? Sudah cukup kan keluarga seperti itu karena sudah baik? Tidak kan? Mesti ada waktu untuk duduk berdua, bicara dari hati ke hati kan? Betul. Dan ini yang hilang, saudara, di dalam kekristenan. Ya. Kalau saya katakan di dalam bahasa Inggris, we think that we know him already. Ya, kita berpikiran kita sudah mengenal dia. Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa tentang dia. Kita nggak tahu dia mau buat apa. Yang penting saya rasa begini maunya. Saya rasa ini sudah benar. Saudara, satu ayat yang tidak ada diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tapi itu ada di dalam King James, bunyinya begini. Ya, saya lupa kalau nggak salah Roma 4 ayat 4 atau pokoknya 4 ayat pasal 4 ayat 4, saya lupa kitab Roma atau apa. Itu saya ingat pasalnya 4 gitu. Ya, dikatakan although my conscience is clear, it does not make me innocent. Itu bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa Indonesia tidak ada. Walaupun kita ini tulus, rasanya kita ini benar, belum tentu kita bebas dari kesalahan. Ya, dari tadi saudara saya ngeri terus terang. Tuhan, ini kok nggak ada ayat? Tuhan, kok nggak ada ayat? Saya ngerti, kamu maju, aku mau kerja. Ya takut juga saudara. Kenapa? Orang biasanya langsung khotbah. Betul? Saudara percaya tahun ini tahun terobosan. Amin. Terima pengurapan terobosan. Amin. Dan pulang kurap. Amin. Saudara. 3 tahun Pak ya? 3 tahun. Dan sampai hari ini sama aja katanya kan? Iya. Tidak ada perubahan kan? Tidak ada. Kita mau berdoa buat dia. Mungkin saudara bilang, masa sih habis didoakan bisa? Oh bisa. Otak saya, otak yang menganalisa, otak yang terdidik di secara hukum.
Dan itu perlu dirubah oleh Tuhan. Untuk berpikiran seperti yang dia mau, bukan sesuai dengan didikan fakultas hukum. Saya selalu menganalisa, masa bisa doa saja bisa selesai? Mana mungkin orang sakit cuma didoakan sembuh? Otak saya selalu seperti itu. Dan Tuhan bilang apa? Bisa, aku buktikan, Tuhan bilang. Ya, makanya saya sampai hari ini jadi hamba Tuhan masih betah. Karena saya lihat bukti dan bukti. Tuhan itu ternyata setia. Kalau saya nggak lihat bukti, saya bilang lupakanlah. Saya nggak butuh jadi hamba Tuhan penjual obat. Terima sembuh, pulang sakit. Terima tahun terobosan, pulang malah kiri. Itu jual obat, betul? Betul. Kalau jual obat kan dites IQ yang mendengar, betul? IQ-nya apa? Kalau saudara beli obat ini, saudara sakit kaki, gosok kaki, kaki hilang. Saudara beli, berarti goblok. Ketahuan, nggak mikir, gosok kaki, kakinya hilang, kok beli obat, mau kakinya hilang. Betul, kelihatan, berarti dagang obat ini nangkep. Ini kalian memang orang bodoh, betul? Akhirnya dia bisa jual obat. Betul apa ya? Baik, sekarang kita mau berdoa buat 3 tahun sama semua. Kok bisa tahu, Pak? Karena rohnya berseru ke Tuhan. Rohnya mengeluh ke Tuhan. Tuhan, ini sudah 3 tahun seperti ini terus. Ya. Makanya saudara, ketika saudara dan saya percaya Tuhan lahir baru, ya, saudara tetap kan kita menjadi tua kan? Bukan begitu dibaptis keluar, jadi bayi, betul? Enggak kan? Betul? Ada nggak keluar begitu dicemplungi dewasa atau tua, bluk masuk, diangkat, jadi bayi. Lahir baru, betul? Enggak kan? Yang lahir baru apa? Rohnya. Roh manusia, roh juga persis manusia begini. Punya telinga, punya mata, roh, punya pendengaran, roh. Terus, ketika saudara dan saya dekat sama Tuhan, maka saudara punya akses ke file-file di sorga. Ngerti? File-file di sorga? Catatan-catatan di sorga. Tuhan bilang, ini nak kamu buka. Anakku ada yang hadir, dia mengeluh 3 tahun. Sama saja keadaannya tidak berubah. Saudara punya akses melihat file-file itu. Jadi, kita nggak ngibur dia. Tenang, Pak. Tuhan pasti tolong, Pak. Itu omong kosong, saudara. Saya paling nggak seneng kalau orang ngomong normatif. Tenang, percaya. Buat saya percaya yang kayak apa? Tolong jelaskan. Saya nggak butuh omong kosong, saudara. Ya, nah sekarang dengan begini saja Tuhan tahu bahwa dia punya masalah 3 tahun. Sebenarnya nggak usah didoakan pun dia sudah bersyukur. Ternyata Tuhan perhatikan kan? Betul. Tapi kalau kita datang, kita nggak tahu latar belakang, pokoknya imani saja, Pak. Ya tambah jam doa, tambah persembahan. Lah orang sedang kesusahan keuangan suruh persembahan mana? Betul. Abang becak suruh kasih perpuluhan supaya anaknya bisa beli mobil mewah. Amin. Itu kan nggak cengli, saudara. Betul. Saya ngomong tegas, saudara. Ya, mau dianggap keras, mau dianggap nyindir hamba Tuhan, nggak urusan. Kalau Tuhan suruh saya ngomong, lu bukan mau saya nyindir-nyindir orang. Ya, baik, kita mau berdoa sekarang buat dia. Jangan terus begini, Pak, mungkin Bapak uji, ada setan yang mengganggu. Oh, Allah. Alkitab bilang setan sudah kalah. Amin. Loh, saudara lihat setan sudah kalah. Walaupun Jepang punya ekonomi luar biasa, sampai detik jam ini karena dia kalah di Perang Dunia Kedua, dia tidak pernah boleh punya pasukan angkatan perang. Yang dia cuma boleh apa? Pasukan bela diri. Tidak ada pasukan perang. Saudara bayangkan, sampai hari ini dia punya duit banyak, tapi angkatan perang tidak kuat. Karena dia kalah perang. Betul? Lah iblis sudah kalah kok diagung-agungkan. Terus dibilang dikit ini pasti iblis, pasti iblis, pasti iblis. Betul? Iblisnya bangga toh? Betul? Dia sudah benjut kayak gitu dianggap hebat. Betul? Saudara. Apalagi terus ada pelajaran kita perangi. Aneh-aneh. Ya. Nanti saudara kapan-kapan saya akan ajar. Kalau orang yang suka peperangan rohani, itu karakternya pasti selalu orientasi utamanya kuasa, kekuasaan. Ya, dari psikologis nanti saya akan jelaskan kapan-kapan sama saudara. Setiap kali ngomong perang, itu hidupnya hanya fokus kekuasaan. Itu di psikologi bisa dijelaskan gejala-gejalanya, saudara. Itu nggak hal yang ajaib. Ya, jadi kalau saudara ikut hamba Tuhan perang itu, dia hidupnya motivasi utama kekuasaan. Terus, kalau udah jadi kekuasaan, diktator. Ya, karena di dalam ilmu hukum kalau saudara belajar ya, pengantar ilmu hukum itu,
ada yang namanya power tends to corrupt. Absolute power corrupt completely. Itu di dalam ilmu hukum. Ya, baik. Sekarang kita doakan dia, arahkan tangan ke sini. Terima kasih kalau Tuhan menyatakan dan membukakan dan memperhatikan anakmu ini. Bahwa sudah 3 tahun dia bergumul dan masalahnya tetap sama. Tidak ada jalan keluar. Masalahnya tetap sama. Pergumulannya tetap sama. Tidak ada suatu kelegaan. Hari ini kami mau berdoa supaya kelegaan itu segera tiba. Kelegaan itu segera datang kepadanya. Tuhan, pengangkatan itu segera terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami tidak mengusir iblis, karena kalau Tuhan bertindak, iblis tidak bisa menghalangi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara, ini sakit yang ringan. Ya, bukan karena musim orang batuk-batuk. Ya. Bukan, kalau batuk gini gampang belikan obat aja lah ya, sembuh, nggak usah didoakan, ya. Tapi ada orang yang memang seringkali punya gangguan di tenggorokannya. Bukan hanya saat ini. Ya. Itu tenggorokan sering sekali bermasalah dalam hidupmu. Mana orangnya tolong berdiri. Bukan sekarang ini saudara sakit tenggorokan, bukan sekarang ini. Ya, tapi sangat sering kelemahanmu itu selalu tenggorokanmu. Ya. Sudah berapa lama itu tenggorokan? Tujuh tahun ya. Dan itu selalu bermasalah kan? 7 tahun. Pegang sekarang tenggorokan itu. Lakukanlah yang kau suka pada malam hari ini kepada umatmu. Kami hamba-hambamu hanya menuruti apa yang kau mau di dalam ibadah ini, supaya nyata lawatanmu. Kami hamba-hambamu adalah fasilitator supaya engkau bisa melawat umatmu, bukan menjadi orang-orang yang menghalangi lawatan itu, karena ada doktrinnya, karena ada tata tertibnya. Mulai hari ini engkau dilepaskan dari gangguan tenggorokan yang sudah 7 tahun itu. Mulai malam ini itu tidak akan pernah kau rasa lagi sedikit pun, tidak pernah kumat lagi seumur hidupmu. Itu meninggalkan engkau selama-lamanya penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa dia Tuhan? Hamba tidak mengerti, ampuni hamba, mohon penjelasan lebih lanjut Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Iya, hamba mendengar, tapi hamba tidak mengerti apa maksud kata ini, Roh Kudus. Ada apa dia, ada gangguan kesehatan apa Tuhan yang dia keluhkan dengan kata itu? Amin. Saudara, saya mendengar 2 kata, yang satu saya tidak mengerti sama sekali, yang kedua saya mengerti. Yang pertama kata duduk, 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 duduk. Ini yang saya tidak mengerti. Ya, tadi kita sudah doakan yang ambeien. Ambeien kadang kalau duduk bermasalah, tapi kita sudah doakan, berarti bukan itu. Ya, berkali-kali saya hanya mendengar kata duduk, 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 duduk. Nah,
Yang ingin saya tanyakan adalah, siapa sih di sini yang seringkali bermasalah kalau duduk lama gitu terus ada macam-macam berasa badannya? Ada? Tidak ada. Karena saya tidak mengerti. Tuhan bilang kata duduk. Saya katakan saya tidak mengerti Tuhan kata ini. Tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, saudara, ada orang yang punya masalah dengan tengkuknya. Saudara tahu kan tengkuk kan? Tengkuk, selalu keluhannya di tengkuknya. Mohon orang itu berdiri sekarang. Ya, tengkuk yang terus-menerus bermasalah itu, tengkuk yang terus-menerus keras kaku. Ya, tengkuk itu bisa ada dua kemungkinan, saudara ya. Satu pengapuran, dua tekanan yang tinggi. Ya. Terus diapakan? Masa didoakan bisa sembuh? Kan firman Tuhan bilang, doa orang benar besar ya itu doa. Berarti penyakit juga punya kuasa kan? Kuasa rasa sakit. Tapi kalah terhadap doa kan? Kuasa doa. Sekarang kita mau doa, taruh tangan di tengkuk itu sekarang. Sekarang. Terimalah lawatan dan jamahan Tuhan pada malam hari ini pada tengkukmu. Tengkuk itu tidak akan lagi menjadi kaku, keras, nyeri, tidak nyaman, tetapi menjadi normal kembali. Engkau bisa bergerakkan, kau bisa tidur dengan nyenyak tanpa keluhan di bagian itu. Kau bisa menjalankan kegiatan hari-harimu tanpa ada keluhan. Amen. Karena Tuhan menjamah engkau pada malam hari ini. Terima lawatan Tuhan sekarang. Rasakan itu mulai terjadi dalam tubuhmu. Dan kau lihat, tidak akan pernah kumat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya mendengar kata dua kali. Saya nggak jelas. Ya. Jadi kalau saudara mau karib sama Tuhan itu, Tuhan sering ngomong hal yang kita tidak mengerti, supaya kenapa? Supaya kita tanya lagi, Tuhan maksudnya apa? Ya, kalau saudara baca nanti di kitab 1 Tawarik juga ada. Ya, ketika Saul sudah mati, Daud tanya ke Tuhan, Tuhan haruskah aku balik ke Yehuda? Tuhan bilang baliklah. Ya, Daud tanya lagi, balik kemana Tuhan? Ya, ditanya, ada komunikasi, bukan hanya selesai. Ada tanya jawab. Ya, ada ngomong ini nggak jelas, bertanya ulang kembali. Ya. Ingat orang Kristen dari bukunya Peter Wagner yang merupakan profesor pertumbuhan gereja dunia mengatakan, dari orang Kristen yang dia survei, dari orang Kristen yang dibaptis hanya 10% lahir baru. Sisanya 90% tetap kelakuannya, hidupnya seperti belum percaya Yesus. Kemudian dari 10% yang sudah mengalami perubahan hidup itu, sudah berubah hidupnya dari rusak menjadi baik, dari berontak menjadi taat, ya, dari hidup ngawur jadi hidup tertib, hanya 1% yang bergaul dengan rohnya Tuhan. Sisanya nggak bergaul sama siapa-siapa, lebih banyak bergaul sama setan. Karena kenapa? Karena mereka cari Tuhan hanya untuk cari pertolongan. Mereka cari Tuhan hanya untuk cari berkat. Mereka cari Tuhan hanya untuk diangkat, ditinggikan. Tidak ada yang memperdulikan hati Tuhan mau apa. Saudara bisa bayangkan, dia lahir di dunia, dia ditolak. Amin. Betul? Masih bayi dia diuber mau dibunuh. Amin. Selama pelayanan pun semua orang tolak dia. Amin. Iya doh. Ketika dia disalib, murid-murid pun tidak ada satu yang nungguin dia. Kemudian dia punya kita, nasibnya sama juga. Diperlakukan seperti itu kan. Dicari hanya waktu butuh. Amin. Amin. Didatangi hanya waktu mau dapat pinjaman tanpa bunga. Amin. Saudara, kapan Tuhan Yesus kita perlakukan dengan baik? Kapan kita hargakan dia benar-benar sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai jin yang maha kuasa, yang kita bisa panggil dan perintahkan pergi ketika tidak butuh. Kalau butuh, panggil dia. Engkau berkuasa, aku percaya, kau sanggup lakukan. Betul?
Tuhan bilang, maaf nak, aku tidak berkuasa. Kenapa? Suruh kamu baca Alkitab aja sudah 5 tahun, aku tidak bisa, kamu tidak nurut toh, aku tidak punya kuasa kan? Amin. Tapi engkau berkuasa atas masalahku. Amin. Tuhan bilang, aku tidak perlu berkuasa atas masalahku, aku ingin berkuasa atas kamu. Amin. Saudara. Kadang kami sebagai hamba Tuhan lelah, saudara. Kenapa? Bukan lelah melayani, tetapi lelah ketika melihat anak Tuhan tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, susah cari, senang tinggalkan. Nanti susah lagi, balik lagi. Tuhan selalu hanya jadi tambal butuh. Makanya hidup kita akan putar-putar-putar dari masalah ke masalah, masalah ke masalah, nggak pernah selesai. Saudara. Karena hubungan kita dengan dia bukanlah hubungan kasih, tapi hubungan pasien dengan dokter. Lagi butuh, pergi. Nggak butuh, bye-bye. Alangkah malangnya Tuhan Yesus menebus kita. Amin. Alangkah ruginya dia menebus kita. Kenapa? Sudah dibayar lunas. Betul. Kalau saudara di masa lalu, seseorang sudah dibayar lunas, dia menjadi hak sepenuhnya dari orang yang membayar dia. Amin. Amin. Kemudian akan menjadi budak seumur hidup. Bahkan kalau dia menikah pun, istrinya atau anaknya itu tetap milik tuannya. Dia tidak bisa punya, istrinya bukan milik dia. Kalau dia mau pergi, tinggalkan, dia mau keluar, istri dan anak tidak boleh ikut. Karena kenapa? Itulah hukum masa lalu, perbudakan. Tapi zaman sekarang, Tuhan tidak punya kuasa ngatur kita. Tegur kita, kita marah, betul? Nasihati kita, kita nggak terima, amin? Ngajar kita, kita nolak. Yang kita inginkan adalah cuman ibadah-ibadah yang tidak masuk akal. Ada saudara, gereja yang bikin hadirilah ibadah, terima urapan anti maling. Ada. Saya tidak ngarang. Karena kita punya cabang persekutuan di kota itu. Ketika saya masuk kota itu dipasang, terima pengurapan anti maling. Jadi nanti jemaat semua disuruh maju, ditetesi minyak semua, rumahmu akan aman anti pencurian. Itu pendeta saya rasa layak dipanggil oleh Kapolri untuk dikasih pangkat jadi jenderal. Betul? Itu udah masuk akal semua, saudara. Karena kenapa? Kita sudah kehabisan bahan khotbah, kita sudah tidak punya pewahyuan. Tapi Pak, khotbah dong Pak, ini ibadah ndak Alkitabiah, nggak ono ayate. Kapan Tuhan Yesus selalu berkhotbah? Betul, waktu dia mengelipat gandakan roti dan ikan, dia khotbah nggak? Tidak, dia suruh orang-orang duduk, dia bagi selesai atau bubar. Nggak ada, sudah makan, duduk tetap, jangan pulang. Nggak cengli, habis makan pulang, dengar firman, begitu? Nggak ada. Betul? Pulang mereka. Betul apa ya? Roh Kudus seringkali tidak dikasih bebas. Dia yang mendirikan gereja, tapi dia tidak punya hak masuk gereja. Karena kita sudah bilang, Tuhan, kami undang kau tapi duduk manis di pojok sana. Jangan kacaukan ibadah kami. Karena kami sudah susun lagunya sekian, habis ini firman Tuhan 45 menit, pendetanya sudah siapkan seminggu lalu firman itu, ayatnya sudah jelas semua, sudah dibikinkan di HP. Jangan bikin obrak-abrik, amin. Duduk manis, habis itu pulanglah ke surga, kami juga mau pulang, amin. Saya nggak tahu bulan depan apa yang terjadi, ya. Bukan nakut-nakutin loh, saudara. Ini nggak ada hubungan sama pemilu, ya. Jangan, ya. Tapi kita mau terserah Tuhan mau apa. Ya, kepinginnya saya sih, saudara, di hati saya yang saya paling dalam kepingin satu. Ketika Tuhan bilang, kamu kasih karunia kamu ke anak-anak yang hadir, itu yang saya kepingin. Supaya kerjaan saya enteng. Enaknya kan Tuhan tiba-tiba bilang, suruh mereka maju, kasih karunia yang seperti kamu sama mereka. Langsung 100%. Ada banyak yang ketika Tuhan bilang sama saya, impartasi karunia ke dia. Mulai detik itu dia ketemu orang, dia langsung ngomong, kamu punya pergumulan kayak gini, masalahmu kayak gini, bebanmu kayak gini, persis seperti saya. Jadi kerjaan saya sudah enteng. Tapi Pak, kalau nanti diimpartasi semua nggak takut kehilangan kerjaan? Nggak takut. Ya, kenapa banyak hamba Tuhan nggak berani mendewasakan jemaatnya, nggak berani masuk ke level roh?
Karena nanti kehilangan pekerjaan. Kalau kerjaannya hilang, hilang penghasilan. Saudara. Padahal Musa bilang apa? Alangkah baiknya kalau semua umat Tuhan itu jadi nabi. Betul? Semua anak Tuhan itu bisa dengar suara Tuhan. Semua anak Tuhan itu bisa kasih nasihat orang tanpa orang itu cerita masalahnya. Ketika saya sekolah misi beberapa tahun yang lalu, ya, ikut World Mission, dari sekitar 20.000 suku bangsa di dunia, yang sudah diinjili cuma 12.000 suku bangsa. 8.000 suku bangsa tidak pernah mendengarkan Injil. Dan itu sudah 2.000 tahun. Makanya kalau ada pendeta gembar-gembor mau kiamat-kiamat, bohong. Kenapa? Dari segi misiologi, firman Tuhan bilang, maka Injil itu akan diberitakan kepada segala suku, bangsa, dan bahasa. Betul? Betul? Baru tiba ke masih 8.000 suku nggak pernah dengar firman. Masih terlalu banyak nggak terima Tuhan. Kita selalu bicara sebentar lagi Tuhan datang, sebentar lagi, omong kosong secara misiologi. Tidak mungkin Tuhan datang kalau semua suku nggak pernah dengar firman. Saudara, berarti Tuhan itu membatalkan firman-Nya sendiri. Betul? Tuhan bilang segala suku, bangsa, dan masih oke lah, itu berapa tahun lalu, saudara? 8.000. Mungkin sekarang oke lah, sudah 3.000 katakan dalam berapa tahun itu. Masih 5.000 belum dengar Injil. Kapan Tuhan datang? Kenapa harus disampaikan? Supaya orang kalau ngantar uang nggak kira-kira. Karena besok kiamat, ngapain simpen uang? Kasih dia lebih banyak. Karena saya banyak melayani orang-orang yang tertipu dengan pengajaran seperti itu. Orang-orang yang memberikan rumahnya. Orang-orang yang kehilangan pabriknya karena pengajaran seperti itu. Apa tega kita hamba Tuhan bikin orang bangkrut? Apa tega kita menakut-nakuti mereka supaya kasih persembahan? Orang Semarang aja ada tuh di Semawis kan, kasih rumahnya sekarang kontrak rumah nggak bisa. Betul? Betul? Kalau saudara mau saya ajak ke sana, ketemu dia. Dia bilang apa? Nggak Tuhan-Tuhanan dah, nggak gereja-gerejaan. Kenapa? Dia ajar tabur, tabur, tabur. Nanti Tuhan lipat gandakan, dia tabur rumahnya. Sekarang kontrak rumah nggak bisa. Mana janji Tuhan? Nggak jauh-jauh. Saya nggak bicara ke orang kota lain. Makanya kenapa umat Tuhan ini perlu dididik supaya peka sendiri. Sehingga kalau pendetanya ngomong tabur, Tuhan aku nabur nggak? Kalau nggak, Tuhan diam-diam jangan kasih. Tapi kalau ditahu, awas jangan keras hati, jangan bertahan, hati-hati Tuhan kasih bangkrut, takut ngasih. Seluruh Alkitab mencatat tidak ada persembahan dengan paksaan. Dari perjanjian lama pun ketika Musa disuruh membangun bait suci, Tuhan bilang apa? Dari orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Tidak ada dari orang-orang yang diintimidasi oleh Musa. Zaman sekarang banyak orang pakai akal. Cara mintanya berbeda. Cara mintanya gimana? Ketika kemarin kami berdoa, Tuhan katakan, Tuhan hanya mau terima dari Bapak persembahan. Tuhan tidak mau dari orang lain. Bapak itu bangga. Dia kasih duitnya. Karena dia bilang, hanya dari saya Tuhan mau. Itu cara minta yang dibolak-balik. Iya, makanya saya katakan dengan tegas. Kenapa setiap kali ibadah kita selalu katakan tidak ada urusan dengan uang, tidak ujung-ujungnya UUT, ujung-ujung tabur. Saudara, karena roh ini yang sedang terus masuk. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, hal terakhir yang dia lakukan beberapa seri sebelumnya adalah masuk ke Yerusalem, terus ngapain? Ngapain? Membersihkan bait Tuhan dari para pedagang. Betul. Berarti bait Tuhan itu dijadikan tempat bisnis, sarang bisnis. Betul? Loh, buktinya orang dagang dari dalam. Betul, itu dijadikan apa? CBD, Central Business District. Kadang saya emosi, saudara, ketika melayani orang, Pak, saya nabur sekian, tapi tidak kembali. Pak, saya nabur mobil, saya nabur rumah. Yang suruh nabur siapa? Sering saya tanya. Malam dia datang ke saya itu, besok pagi di rumahnya dikosongkan paksa oleh aparat. Karena sudah disita dan dilelang, dia harus keluar besok paginya, pengosongan paksa. Saya mau kasih bukti. Ya, ketika
anaknya Daud yang nama Salomo membangun bait Allah yang begitu luar biasa megah. Jadi tambah kayakah orang Israel? Jadi tambah diberkatikah orang Israel? Tidak. Buktinya ketika Salomo mati, betul, anaknya nama Rehabeam jadi raja. Apa yang terjadi? Rakyat datang ke dia, dikatakan apa? Bapakmu memberatkan kami. Betul? Pernah baca? Betul apa iya? Ya. Jadi jangan percaya saudara kasih saudara sejahtera. Saudara bisa nasibnya seperti zaman Raja Rehabeam, habis. Di banyak tempat saya ketemu dan orang datang konseling kasus yang sama. Saya nabur Pak, saya nabur. Ia mulai berpikiran sehat tentang persembahan. Saya sumbang nanti pasti jadi banyak. Orang Israel nyumbang zaman Raja Salomo. Hasilnya kaya, tambah susah. Dia bilang, bapakmu memberatkan kami. Betul? Rehabeam bilang apa? Kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku, alias bapakku beratkan kamu, aku tak lebih siksa kamu lagi. Maka pecahlah kerajaan. Jadi jangan percaya saudara nyumbang Tuhan pasti berkati. Maaf kata, ya, kalau orang miskin tidak bisa nyumbang berarti tetap kere, begitu. Kalau orangnya brengsek hidupnya nyumbang terus pasti berlipat. Tuhan itu jadi tutup mata terhadap kelakuan orang. Yang penting sumbangannya iya, betul. Iya toh? Karena penganjaran apa? Ekonomi kerajaan. Kau kasih dilipat gandakan. Bahkan janji 10 ribu kali lipat. Yesus saja yang Tuhan bilang 30 kali, 60 kali, 100. Amin. Kok bisa ada pendeta bisa janji 10 ribu kali? Betul? Berarti ini pendeta di atasnya Yesus. Amin. Berarti Allah Bapa, pendeta itu baru Yesus. Betul? Tinggi sekali pangkatnya, saudara. Makanya banyak orang muak, saudara. Berapa bulan lalu saya ketemu dekat kota ini juga, 1 jam dari kota ini. Orang yang bangkrut habis. Semua disita bank. Dia cerita awalnya. Kenapa bangkrut? Ketemu hamba Tuhan, mengidolakan hamba Tuhan. Terus hamba Tuhannya nubuatkan, tahun depan orderanmu untuk ekspor akan luar biasa. Tapi tabur dulu, karena kita ada proyek bangun ini. Ayo tabur. Dijamin tahun depan orderanmu dari luar negeri melimpah. Orderan apa melimpah? Sekarang semua sudah habis. Dilelang. Alkitab katakan antikris tidak datang dari orang bukan Kristen. Firman Tuhan dengan jelas katakan antikris itu datang dari antara kita. Bikin orang benci sama Tuhan, bikin orang malas pergi gereja sudah. Kenali Tuhan sendiri. Berhenti mengidolakan orang-orang, itu manusia. Dia bukan malaikat. Malaikat aja bisa bikin dosa, apalagi manusia. Amin. Amin. Jangan mendewa-dewakan sehingga tidak menguji, tidak mengecek dengan firman Tuhan. Jadilah seperti orang Yahudi di kota Berea. Yang apa diajarkan Paulus mereka lihat di Alkitab, ada enggak? Mereka enggak langsung percaya. Walaupun itu Paulus adalah hamba Tuhan yang benar. Ya, makanya apa Sarah? Buka Alkitab, suka belajar. Ya, jangan terima disuapin disuapin potas juga telan, gelek mati. Saudara. Ya. Baik, ibadah sampai di sini. Tanggal 11 ya. Baik, tanggal 11 hari Jumat ya, kita ketemu lagi di sini. Jadi di depan ada makanan dan minuman, silakan dinikmati. Tidak ada persembahan, jangan khawatir ya. Kita nggak invest dulu ya, sewa gedung nanti kita pungut kalau kembali misalnya pemasukan dan pengeluaran event ya lumayan lah. Betul? Kalau ada cuan berarti kita sukses dagang, amin. Ya, nggak ada persembahannya. Ya, jadi pulanglah. Ada makanan di depan, tapi tolong yang tadi saya minta datang tunggu di ruangan dulu. Ya, yang tadi yang telepon di radio ada beberapa orang yang saya ingat, tolong tunggu sebentar ya. Yang lain boleh langsung menikmati makanan dan minuman. Pak, Anda ada doa penutup? Tidak ada. Kenapa ditutup doa? Habis tutup kan tidak doa lagi.
supaya tiap hari kuat berdoa, amin, nggak pakai buka dan tutup. Kenapa Pak nggak pakai doa berkat? Tuhan bilang berbahagialah orang yang membaca, betul, dan melakukan. Iya toh? Betul apa ya? Di kitab Wahyu. Jangan cuma dengar pendeta khotbah, baca sendiri. Dan lakukan. Udah gitu aja. Ya, nggak pakai diberkatilah, diberkati, nggak ada. Saudara taat sama firman, nggak dipakai doa diberkati. Ya, baik itu saja. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.